Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di kelompok Tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan. Kali ini kegiatannya kita lagi aplikasi herbisida selektif pada tanaman wortel. Ini percaya atau tidak, ini tanaman wortel ini gulmanya udah tinggi. Baru di aplikasi herbisida. Ini daerah sini tanahnya agak merah. Ini tanaman wortelnya numbuhnya telat, jadi gulmanya yang tumbuh duluan, lebih rimbun. Jadi yang sebelah sini tanaman wortel usia 30-35 hari, aplikasi herbisida selektif. Herbisida untuk daun lebar sama daun sempit dioplos, diaplikasikan bareng dengan aplikasi fungisida serta racun. Jadi jangan lupa ya, kalau kita aplikasi herbisida mesti juga ditambahi dengan racun, karena ketika gulmanya bersih nanti ditakutkan ulat memakan tanaman wortelnya. Yang sebelah sini tanaman wortel usia 35-40 hari. Sudah diaplikasikan herbisida seminggu ke belakang. Terlihat di sini gulmanya sudah ada mulai kering-kering dari aplikasi herbisida pada penyemprotan sebelumnya. 3 minggu dari aplikasi herbisida, yang tersisa tinggal tangkai gulma, nanti kita bersihkan manual. Ini para pekarya tani aplikatornya nih pada makan dulu. Ada he, tatalah orang wasuh lah he, tilas obat he. Untuk gulma daun lebar kita gunakan bahan aktif metribuzin merek Unicor, penggunaan 100 gram per drum 200 liter atau 10 gram per pompa gendong. Herbisida daun sempit kita gunakan merek Galan, dosis 500 ml per drum 200 liter atau 50 ml per pompa gendong. Adapun racun kita gunakan Ultimate, fungisidanya oplosan tandem dengan Victory. Jadi aplikasi herbisidanya kita barengkan dengan aplikasi fungisida dan racun, tapi tanpa menggunakan perekat perata. Ini apabila kita mengaplikasikan herbisida tanpa dengan pestisida, nanti ketika gulmanya mati, ulat, lalat ataupun lain-lainnya yang tersisa nanti makanin tanaman wortelnya. Tanaman wortelnya jadi korban nanti ya, dimakanin sama hama. Jadi diusahakan ketika mengaplikasikan herbisida pada tanaman apapun, kita suka menambahkan dengan pestisida. Bisa kita menggunakan pestisida murah, biasa Sipermetrin dan Chlorpyrifos. Bagian kebun sebelah sini tanahnya agak merah, bekas cut and fill, pembuatan terasering. Pertumbuhan wortelnya agak tertinggal dan agak jarang. Jadi baru kita aplikasikan herbisida selektif sekarang pada penyemprotan hari ini. Ini bagi teman-teman yang menanam wortel di lahan-lahan yang tanah merah, usahakan untuk menabur benih lebih banyak, lebih rapat, karena biasanya di tanah merah pertumbuhannya tidak serempak di tanah yang hitam ya, pertumbuhan benih wortelnya. Penanaman musim kemarau tanah merah membutuhkan lebih banyak irigasi. Ini kebun wortelnya nyambung sampai ke sini, jadi yang tadi sampai ke sini sekitar 3 hektaran, terus nyambung lagi ke blok selanjutnya nih sebelah sana. Ini blok yang sebelah sini tanaman wortel varietas gundaling, tinggal nunggu panen ini. Usianya mungkin sudah 90 harian, mungkin seminggu 2 minggu ke depan dipanen. Ini terlihat seperti ini dengan 2 kali aplikasi herbisida, tanaman wortelnya bersih hingga panen ya. Jadi 5-7 hari setelah tanam kita aplikasikan herbisida Gramoxone dengan herbisida bahan aktif Oxylvorfen. Terus pada usia 4-5 minggu kita aplikasikan herbisida selektif yang tadi ditunjukkan di awal video ya. Bahan aktif metribuzin dengan bahan aktif Aloxipop R-methyl ester. Untuk daun sempit selain Galan, herbisida yang bisa kita gunakan adalah merek Agil dari Adama Royal Agro, dosis 200-250 ml per drum 200 liter. Blok kebun yang tadi tanaman wortel usia 10-15 hari dari penaburan. Sudah terlihat ada mulai numbuh-numbuh tanaman wortelnya, daun gerigi atau baru melah daun. Yang sebelah sini tanaman wortel usia 40 harian, gulmanya sudah mulai kering-kering dari aplikasi herbisida 10 hari ke belakang. Jadi untuk tanaman wortel herbisida kita lakukan 2 kali, pemupukan pun kita lakukan 2 kali. Pertama pada saat penanaman campuran SP dengan NPK, kemudian nanti usia 50-60 hari campuran antara KCl, kalsium nitrat boron, kiserit, dan apabila perlu bisa ditambahkan NPK ataupun urea untuk penanaman musim kemarau. Tanaman wortel merupakan tanaman yang ideal untuk rotasi tanaman kentang produksi benih. Wortel dan kentang sama-sama tanaman penghasil umbi, jadi kebutuhan nutrisinya pun hampir sama.
Nutrisi yang tidak tergunakan pada penanaman tanaman kentang bisa digunakan oleh tanaman wortel yang ditanam kemudian sebagai tanaman rotasi. Jadi kami di kelompok Tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan, tanaman utamanya adalah kentang untuk produksi benih, dirotasikan dengan tanaman wortel, kubis, dan jagung manis. Lahan sebelah sini merupakan lahan beririgasi, jadi dalam 1 tahun kita bisa tanami 3 kali, alhamdulillah ya. Ini ada jariah dari orang tua kami, kakek nenek dulu, sama orang tua zaman dulu yang pada bikin selokan irigasi 2,5 sampai 5 km ke depan. Jadi bikin sondetan sungai untuk mengirigasi lahan yang kita gunakan sekarang. Alhamdulillah. Ini lahan lokasi kebun Cikole, garapan AERI Rihan. Salah satu mitra petani milenials di kelompok Tani Mitra Hikmah Farm Pangalengan. Ini biasa kita tanami kentang dari mulai bulan 4 ke sana. Jadi cadangan penanaman kentang untuk musim kemarau. Nanti benih yang dihasilkannya nanti untuk penanaman musim kedua. Penanaman awal tahun ya insya Allah. Sebelah sini kita lagi persiapan lahan untuk penanaman wortel. Di sini terlihat banyak tambakan atau ini pinggir-pinggirnya ditinggikan untuk proses penggenangan lahan. Nanti lahannya kita genangi, kita bikin kolam-kolam untuk proses sterilisasi lahan supaya nanti benih yang dihasilkannya tetap bagus, berkualitas, terbebas dari hama penyakit tular tanah insya Allah ya. Ini lahan yang di depan, kanan kiri layar juga sama untuk cadangan tanaman wortel. Yang sebelah sini ini udah ditanamin wortel usia sekitar 2 mingguan. Sudah numbuh, sudah keluar daun gerigi. Mungkin 2 minggu 3 minggu ke depan kita aplikasikan herbisida. Ini lokasi kebun Cikole Pangalengan, ketinggian 1450 meter di atas permukaan laut, lahan beririgasi. Yang sebelah sini juga masih tanaman wortel, sama usia sekitar 2 mingguan. Mungkin 3 minggu ke depan kita aplikasikan herbisida selektif. Nanti ditunggukan sampai gulmanya gosong, usia 7 minggu. Gulma-gulma yang tersisa nanti kita bersihkan secara manual dengan dicabutin. Ini aplikasi herbisida selektif tidak mematikan teki ya. Jadi nanti yang tersisa adalah gulma teki sama batang-batang gulma yang tidak gosong dengan aplikasi herbisida. Demikian sedikit cerita mengenai proses budidaya tanaman wortel di kelompok Tani Mitra Hikmah Farm. Semoga videonya bisa memberikan sedikit informasi dan sedikit membantu bagi rekan-rekan semua.